Kemudian yang keenam, pilar yang keenam adalah teknologi kesehatan dengan program teknologi dan data kesehatan digital. Prioritas kegiatannya adalah memajukan adopsi teknologi kesehatan, antara lain kita sudah mengadopsi AI, medicine, dan genomik. Kemudian yang kedua adalah ekosistem teknologi kesehatan dan data record yang inovatif. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan research and development serta inovasi di bidang medis. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa hal yang harus kita lakukan supaya RIBK ini bisa kita pastikan keberhasilannya. Yang pertama, kita harus mendorong koordinasi lintas KL pada tingkat pusat untuk memastikan keselarasan strategi sektor kesehatan dengan RIBK. Kemudian yang kedua adalah memastikan cascading tujuan strategis, indikator maupun program yang telah dituangkan dalam RIBK ke tingkat daerah. Karena kalau pelaksana pembangunan kesehatan yang utama adalah Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ini nanti tidak cascadingnya tidak terjalin dengan baik, pasti keberhasilan RIBK itu akan tidak optimal. Jadi ini menjadi sangat krusial bahwa cascading tujuan strategis, indikator maupun program sampai ke tingkat daerah itu bisa terwujud. Kemudian yang ketiga, memobilisasi sektor swasta untuk dapat secara aktif berpartisipasi dalam program-program strategis dalam rencana induk bidang kesehatan. Slide berikutnya. Saat ini keselarasan pemerintah pusat dan daerah saat ini masih rendah, yang berdampak pada kurangnya efektivitas tata kelola dan anggaran. Ini kami melakukan kajian terhadap Kota Medan dan Kota Semarang. Nah, ini konteksnya, jadi keselarasan kebijakan dan indikator antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang krusial bagi kita untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Nah, saat ini kita masih rendah dan itu yang perlu kita perbaiki. Dengan RIBK kita harapkan ini RIBK akan menjadi integrator yang akan meningkatkan keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, kalau kita lihat ini, kita potret nih dari situasi yang saat ini terjadi. Dari indikator RPJMN saat ini yang diadop oleh Kota Medan hanya 1. Kemudian yang di Semarang, di Kota Semarang itu ada 5. Nah, ini kita memotret 2 kota ini kondisinya seperti ini. Nah, kalau ini terjadi di seluruh Indonesia, ini pembangunan kesehatan seperti yang diceritakan dalam Indonesia Emas 2025 kemungkinan besar tercapainya akan sulit. Nah, jadi kita perlu menyelaraskan program, kegiatan, dan indikator antara pusat dan daerah. Berikutnya. Nah, ini kita ada contoh terkait untuk outcome TB yang berbeda karena di Semarang antara Semarang dan di Medan. Kenapa kita compare-nya Medan dan Semarang? Karena memang memiliki kesamaan ibu kota provinsi besar, kemudian public health spending-nya per kapita juga setara. Kemudian GDP per kapitanya juga setara, bisa diperbandingkan. Kemudian dua-duanya adalah lokus pilot program TB dari Kemenkes. Nah, di Kota Medan karena tidak mengedop indikator terkait TB, juga tidak memiliki keselarasan program TB dengan RPJMN kondisi saat ini. Di Kota Semarang
memiliki keselarasan program TB dengan RPJMN. Nah, dampaknya Kota Semarang memiliki insidensi TB yang jauh lebih rendah dibanding yang terjadi di Kota Medan. Insidensi di Kota Semarang hanya 25% dari yang terjadi di Kota Medan yang tidak memiliki keselarasan dengan RPJMN tadi. Kemudian kita harapkan dengan RIBK kita akan memonitor keselarasan antara RPJMN dan RPJMD sebagai salah satu indikator strategis di bawah pilar tata kelola. Jadi nanti kita harapkan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Berikutnya, nah ini RIBK nanti posisinya seperti ini Bapak Ibu, yang akan memastikan keselarasan rencana strategis seluruh pemangku kepentingan, baik di vertikal maupun horizontal. Nah ini secara jangka panjang kita akan mengacu kepada RPJMN, kemudian dalam 5 tahunan ada RPJMN, dan nanti RPJMN ini nanti akan diterjemahkan dalam RIBK, Rencana Induk Bidang Kesehatan, yang akan menjadi acuan dari KL di tingkat pusat yang menjadi pengampu kegiatan sektor kesehatan, dan juga diampu oleh daerah yang akan menjadi acuan daerah dalam penyusunan RPJMD, Renstra OPD. Dengan sendirinya akan diturunkan menjadi yang untuk kegiatan tahunan di tingkat pusat di Renja KL dan APBN, kemudian di tingkat daerah adalah di Rencana Kerja OPD dan APBD. Nah di bawah Bapak Ibu kita lihat other stakeholder, RIBK ini nanti juga menjadi acuan dari private sector maupun organisasi masyarakat lainnya ataupun organisasi internal saya yang akan yang selama ini memberikan bantuan banyak kepada kita seperti WHO dan UNICEF. Nah ini menjadi acuan mereka untuk memberikan donasinya kepada pemerintah Indonesia. Berikutnya, nah tadi sudah kami sampaikan bahwa di depan bahwa kita ke depan harus semakin meningkatkan kolaborasi dengan pihak swasta, karena kondisi saat ini kita lihat bahwa belanja kesehatan nasional itu 47% ditopang oleh sektor swasta. Nah ini menjadi sangat penting kalau belanja sektor swasta ini inline dengan program pemerintah yang akan membantu kita mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah kita harapkan melalui RIBK ini kita semua baik pusat maupun daerah dapat memobilisasi sektor swasta dengan mendorong kerjasama publik dan private. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian sebagai para pembuat kebijakan di daerah, kita harapkan mampu mengembangkan kebijakan yang memberikan insentif kepada pihak swasta untuk berinvestasi dalam bidang strategis di sektor kesehatan. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif yang memastikan transparansi, prediktibilitas, dan stabilitas dalam kebijakan kesehatan dengan RIBK. Jadi pihak swasta kalau mau berinvestasi itu kan perlu bahwa kondisinya stabil, bisa diprediksi. Nah itu kita perlu menciptakan lingkungan berinvestasi yang seperti itu supaya swasta bisa meningkat kontribusinya dalam pemberian layanan kesehatan, baik penyediaan layanan maupun penyediaan alat kesehatan, penyediaan obat, dan berbagai hal yang mendukung dalam pemberian layanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Berikutnya, nah ini dengan RIBK transformasi kesehatan untuk mencapai visi Indonesia Emas akan kita jalankan bersama semua pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah hingga swasta. Ini contohnya beberapa kementerian lembaga di tingkat pusat, Bappenas pasti, Kementerian Keuangan pasti,
kemudian Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, PUPR karena kita sangat memerlukan ketersediaan air bersih, dukungan konektivitas untuk mempermudah jangkauan masyarakat mendapat layanan kesehatan, kemudian Badan POM, Kemendagri, BKKBN, dan kemudian ada Kementerian Perindustrian juga ini mestinya bisa masuk. Nah, ini beberapa contoh. Pemerintah daerah dan lembaga tingkat daerah ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian sektor swasta dan BUMN. Kemudian pelaku usaha lainnya yang harus berperan aktif dalam menjamin kesehatan setiap pekerja. Kemudian pelaku industri pendukung seperti BCA, Adaro, kita perusahaan-perusahaan besar itu bisa kita harapkan berpartisipasi dengan kontribusi CSR-nya di bidang-bidang kesehatan, bisa kita advokasi supaya mereka CSR-nya disalurkan di bidang kesehatan. Nah, itu nanti kami harapkan Bapak Ibu sekalian berperan aktif untuk mengadvokasi kepada pihak swasta. Berikutnya. Nah, ini dalam rangka penyempurnaan RIBK, kami perlu masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk menjamin keselarasan program kesehatan secara vertikal dan horizontal. Satu, apa-apa aja yang mungkin kita perlu diskusikan, konsep, sasaran strategis, dan indikator program maupun kegiatan kesehatan yang perlu diatur dalam RIBK. Kemudian pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan strategi pembangunan kesehatan. Kemudian praktek pembagian peran antar OPD dan swasta dalam pencapaian target pembangunan kesehatan. Kemudian penerapan perencanaan anggaran berbasis kinerja termasuk dalam menentukan prioritas anggaran. Kemudian kendala pencapaian program kesehatan. Berikutnya. Nah, ini kami harapkan masukan